Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempraktekkan proses mediasi penyelesaian sengketa alternatif. Sebelum itu, perkenalkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Saya Mukafi sebagai mediator, dan di sebelah kiri saya Eva Agustina sebagai tergugat, dan di sebelah kanan saya Talita Rahmanulia sebagai penggugat. Selamat menyaksikan. Untuk perkara disengketakan adalah sebagai berikut. Ibu Talita sebagai penggugat adalah seorang pengusaha gosip sepatu, dan Ibu Iva sebagai tergugat adalah seorang pengusaha pengincar sepatu toko sepatu Java. Ibu Talita telah berteman lama dengan Ibu Iva setelah mengenai suatu kulit di Jakarta. Sejak tahun 2020, pihak Ibu Talita telah memonopoli pembelian suatu aset buatan Ibu Iva. Dan sejak 4 tahun yang lalu, pihak Ibu Talita menyalurkan sepatu merek Java tersebut ke toko sepatu Java milik Ibu Eva. Berkat tayangan iklan di berbagai stasiun TV yang sangat menarik, maka toko sepatu Java yang terletak di pusat perbelanjaan di tengah kota menjadi sangat terkenal. Selama ini, pihak Ibu Iva tidak pernah sekalipun terlambat membayar tagihan dari Ibu Talita. Akan tetapi, sejak 3 bulan yang lalu, karena sebab yang tidak jelas, Ibu Iva tidak juga membayar tagihan dari Ibu Talita. Ibu Iva selalu menghindar dan sulit dihubungi. Padahal Ibu Talita sudah beberapa kali mendatangi rumah Ibu Iva dan mencoba menghubungi Ibu Iva serta mendesak Ibu Iva agar segera membayar. Namun tidak ada respon yang memuaskan dari Ibu Iva. Pengadilan yang menerima perkara ini kemudian mewajibkan para pihak untuk menempuh jalur mediasi sesuai dengan Permen Nomor 1 Tahun 2018 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Dan dalam hal ini para pihak sepakat untuk memilih hakim mediator, yaitu saya sendiri Mukafi SHM. Selamat pagi ibu sekalian. Sebelum kita memulai sesi mediasi pada pagi hari ini, perkenalkanlah saya perkenalkan diri. Nama saya Mukafi. Ibu dapat memanggil saya Mukafi. Selanjutnya saya persilakan kepada ibu untuk memperkenalkan diri masing-masing. Dimulai dari Ibu Talita. Baik Pak, perkenalkan nama saya Talita, saya dari penggugat. Saya Eva, saya selaku tergugat pada kasus ini. Baik, perlu saya jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi pengadilan, dalam pasal 4 disebut bahwa semua sengketa perdata yang diajukan di pengadilan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Dan seperti pada sidang pertama, itu telah sepakat menurut saya sebagai mediator. Selanjutnya saya akan menerangkan mengenai mediasi.
mediasi adalah satu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog untuk mencari titik temu penyelesaian masalah dengan melakukan mediator. Dan fungsi saya di sini hanya sebagai pihak yang netral yang akan membantu fasilitasi negosiasi atau pembicaraan antara Ibu Talita dan Ibu Iva. Sebelum saya memulai proses mediasi ini, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan yang akan kita lalui dan juga tata tertib dalam proses mediasi ini. Yang pertama, saya akan memberi kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahannya secara bergantian, di mana pada saat satu pihak saya berikan kesempatan untuk berbicara, maka saya mohon agar pihak lain mendengarkan dan tidak menyela pembicaraan ataupun menyerang satu sama lain. Kedua, setelah itu saya akan coba mencari kesepahaman awal di antara kedua belah pihak. Selanjutnya, saya akan mencoba untuk mendefinisikan permasalahan dan menentukan agenda pembicaraan yang akan kita bicarakan. Yang keempat, setelah itu kita masuk dalam tahap negosiasi. Kelima, apabila negosiasi mencapai kesepakatan, maka kita akan menyusun kesepakatan akhir nantinya. Yang keenam, selama proses mediasi berlangsung, ada kemungkinan saya akan minta pertemuan terpisah atau dapat disebut kampus. Pada saat saya berbicara pada satu pihak, saya akan minta pihak lain untuk menunggu di luar. Begitu juga sebaliknya. Dan informasi yang saya dapatkan dari pihak manapun akan saya jaga kerahasiaannya. Untuk yang terakhir, selama menjalankan proses mediasi, saya sebagai mediator akan menjaga kerahasiaan dan saya juga bersikap netral, di mana saya tidak memihak kepada salah satu pihak. Baiklah, ibu sekalian, setuju dengan hal tersebut? Setuju, Pak. Baiklah, kalau begitu. Baiklah, selanjutnya kita mulai sesi mediasi pada pagi hari ini. Bagaimana kalau kita berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Ibu Talita untuk menyampaikan keterangannya? Apakah Ibu Iva setuju? Silakan Pak, tapi nanti saya dapat giliran bicara Pak. Oh iya Bu. Setelah ini kita mendengarkan keterangan dari Ibu Talita. Saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Iva untuk berbicara. Silakan Ibu Talita. Jadi begini Pak, saya ini kan seorang pengusaha proses sepatu dan saya menyalurkan sepatu itu kepada Bu Iva. Ibu Iva tidak pernah melakukan keterlambatan pembayaran sebelumnya. Namun 3 bulan terakhir Ibu Iva mengalami keterlambatan dalam pembayaran. Saya berusaha untuk menghubungi Ibu Iva, namun Ibu Iva tidak memberi kejelasan. Akhirnya saya menghubungi Ibu Iva. Apakah tindakan saya itu sudah benar Pak? Baiklah, jadi Ibu merasa kecewa atas kejadian ini ya? Benar Pak. Dan Ibu menginginkan agar pembayaran segera dilakukan. Kemudian Ibu juga mengharapkan agar komunikasi antara Ibu Talita dengan Ibu Iva itu diperbaiki. Benar demikian? Benar Pak. Apakah keputusan Ibu sudah ikut atau ada tambahan lain dari Ibu Talita? Saya sedikit izin menambah Pak. Produk dari sepatu saya yaitu sepatu Azad itu memiliki kualitas yang sangat baik dan sangat spesial, dibuat sesuai ukuran kaki pelanggan sehingga sepatu tersebut sangat populer dari segala kalangan Pak. Oh begitu ya. Baiklah, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Talita, jadi sebelum perkara ini terjadi, sebenarnya Ibu Talita menganggap Ibu Iva sebagai pelanggan utama. Benar demikian? Iya Pak.
Setelah kita mendengarkan penjelasan dari pihak kita, selanjutnya saya berikan kesempatan untuk Iva untuk menceritakan hal-hal yang perlu kita ketahui. Silakan. Baik Pak, selama ini pribadi saya menyadari adanya keterlambatan pembayaran kepada Butalita. Namun selama beberapa tahun ini, saya tidak pernah menunggak pembayaran Butalita. Seharusnya Butalita berterima kasih kepada saya karena sepatu tersebut sudah diiklankan di TV. Saya sangat kaget kenapa Butalita tiba-tiba menggugat saya. Untuk itu saya berniat menggugat balik Butalita karena dengan adanya gugatan ini nama baik saya sangat tercemar. Oh, jadi ibu merasa usaha itu kurang dihargai, dan yang penting bagi ibu untuk menjaga nama baik ibu. Kemudian ibu menginginkan agar komunikasi yang baik dengan pihak Butalita dan juga mengharapkan agar saling menjaga hubungan baik. Benar begitu, Bu? Benar. Apakah ada tambahan dari Eva? Tidak ada Pak. Yang jelas saya sangat kaget dan kecewa atas adanya gugatan dari Butalita. Karena itu bisa berpengaruh buruk pada image Tugu Java milik saya. Baiklah, setelah saya mendengarkan penjelasan dari pihak Butalita maupun Eva, sebelumnya saya melihat bahwa ada antara Eva dan Butalita ada beberapa kesamaan awal. Itu yang pertama, Butalita dan Eva sama-sama menginginkan agar hubungan dan hubungan baik dan komunikasi tetap terjalin. Yang kedua, ibu juga menginginkan agar masalah ini cepat selesai dan jika dimungkinkan diselesaikan melalui mediasi. Benar begitu, Ibu? Benar, Pak. Baiklah, selanjutnya seperti yang telah diungkapkan bahwa sebelum perkara ini terjadi, sebenarnya pihak Butalita menganggap bahwa Iva adalah pelanggan utama itu, dan sebaliknya pihak Iva menganggap kerjasama dengan Butalita adalah kerjasama yang sangat penting bagi kelanjutan usaha Iva. Kalau boleh saya bertanya, bagaimana pendapat Butalita mengenai kemungkinan perjalanan bisnis dengan Iva di kemudian hari? Iya Pak, jadi begini. Sebenarnya hubungan bisnis antara saya dan Ibu itu terjadi cukup baik. Tapi saya merasa kecewa karena keterlambatan atas biaya yang belum dibayarkan oleh Ibu Pak. Baik, jadi ibu menginginkan masalah pembayaran dapat diselesaikan. Benar. Namun saya ingin bertanya, bila masalah pembayaran diselesaikan, apakah ibu dapat mempertimbangkan kelanjutan hubungan bisnis dengan Iva di kemudian hari? Ya, yang jelas saya menginginkan agar dibayar secepatnya Pak. Jadi tidak perlu membahas kelanjutan hubungan bisnis. Jadi terlebih baiknya untuk dilunasi utang-utangnya tersebut Pak. Oke, mengenai penjelasan dari Butalita, apakah pihak Iva ada tanggapan? Iya Pak, sebenarnya saya tidak merusak hubungan kerja dengan Ibu Talita, tetapi Ibu Talita yang tidak mensuplai sepatu kepada saya. Baiklah, dari penjelasan Butalita dan Iva sekalian, saya dapat menyimpulkan bahwa bila masa pembayaran dan dapat diselesaikan dengan baik, maka kedua belah pihak sama-sama memiliki keinginan untuk melanjutkan hubungan bisnis di masa yang akan datang. Benar begitu? Benar Pak. Baiklah, jika demikian, saya melihat adanya etikat baik dari kedua belah pihak untuk sama-sama menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya, izinkan saya menuliskan peran tulis
mengenai definisi permasalahan. Baik, dari ketiga permasalahan tersebut, poin mana yang ingin dikupas terlebih dahulu? Bagaimana yang kita lihat? Ya, yang jelas saya menginginkan agar dibayar secepatnya Pak. Jadi tidak perlu bahas kualitas bisnis terlebih dahulu sebelum kita diselesaikan Pak. Baik, selanjutnya Diva, bagaimana menurutnya? Terus terang saja Pak, mengenai masalah pembayaran itu bisa berbeda jika ada kelanjutan bisnis. Bagaimana yang kita lihat? Apakah dari itu ada hubungan lain? Iya Pak, saya setuju. Mari kita bahas masalah kualitas hubungan bisnis terlebih dahulu. Baiklah, untuk membahas mengenai kaidah hubungan bisnis terlebih dahulu, bagaimana kalau agenda kedua membahas mengenai nama baik dan selanjutnya baru mulai pembayaran? Apakah itu setuju? Setuju Pak. Saya juga setuju. Baiklah, demikian Baiklah, setelah kedua belah pihak sepakat terlebih dahulu untuk membahas mengenai bagaimana kelanjutan bisnis di kemudian hari, maka selanjutnya saya berikan kesempatan bagi ibu untuk mengajukan usulan
terkait dengan pemecahan permasalahan ini. Jadi pada saat mengeluarkan usulan pemecahan, jangan ragu kalau usulan itu masih kurang matang. Dan sewaktu salah satu pihak ini mengungkapkan pendapatnya, mohon agar seluruh pihak yang lain mendengarkannya sampai selesai dan tidak memberikan komentar-komentar yang tidak baik. Saya yakin seiring dengan munculnya ide usulan yang banyak, maka kita akan dapat melakukan perbaikan-perbaikan sehingga usulan tersebut dapat sesuai dengan kondisi yang dikehendaki oleh kedua pihak. Selanjutnya saya berikan kesempatan, kira-kira siapa yang lebih dahulu untuk mengemukakan usulannya. Baiklah, kalau saya dengar pembicaraan kita sudah jauh melangkah ke arah yang positif. Selanjutnya bagaimana kalau kita bahas mengenai permasalahan pertama, yaitu mengenai kelanjutan hubungan bisnis antara Ibu Talita dan Ibu Iva di kemudian hari. Apakah Ibu memiliki usulan untuk penyelesaian masalah tersebut? Jadi begini Pak, sebenarnya saya ingin menjalin hubungan bisnis yang baik dengan Ibu Iva, tapi saya juga tidak mau apabila tidak adanya kepastian dari Ibu Iva. Maka dari itu, saya akan melanjutkan bisnis bersama Ibu Iva ketika ada kepastian Pak. Pasti akan saya bayar. Toh selama ini saya melakukan pembayaran tepat waktu. Adanya keterlambatan ini bukan karena kemampuan saya, tetapi ada hal dan satu yang mungkin tidak bisa saya bicarakan di sini. Mohon Ibu mengerti sedikit dong. Baiklah, apakah Ibu Iva memiliki usulan untuk memberikan kepastian pembayaran kepada Ibu Talita jika hubungan bisnis ingin dilanjutkan? Iya Pak. Mungkin saya bisa berikan jaminan kepada Talita. Oh, jadi Ibu Iva sanggup memberikan jaminan kepada Ibu Talita ya? Jaminan berupa apa Bu? Yang jelas dong. Bagaimana kalau kita buat perjanjian tertulis yang memuat mengenai bagaimana cara pembayarannya, terus berapa jumlah yang harus dibayar serta tenggang waktu yang dibutuhkan, serta jaminannya. Saya rasa itu sudah cukup untuk menjamin. Ya, saya setuju sekali. Kalau kita bahas terlebih dahulu mengenai apa-apa yang dikeluarkan dalam perjanjian tersebut Pak. Baiklah, sebelumnya kalau saya boleh saya menyebutkan, baik Ibu Talita atau Ibu Iva sama-sama menginginkan adanya kelanjutan hubungan bisnis di kemudian hari. Namun Ibu Talita dan Ibu Iva masih membutuhkan waktu untuk memikirkan cara terbaik mengenai pembayaran di kemudian hari ini yang dapat diterima dari kedua belah pihak dan juga mengenai bentuk jaminan yang sesuai dengan itu. Bagaimana kalau pembahasan mengenai kelanjutan hubungan bisnis antara Ibu Talita dan Ibu Iva kita tunda terlebih dahulu? Dan selanjutnya, bagaimana kalau kita melanjutkan pembahasan untuk permasalahan nomor 2, yaitu mengenai menjaga nama baik dan reputasi kedua belah pihak? Apakah Ibu Iva memiliki usulan mengenai masalah ini? Yang jelas untuk selanjutnya, seharusnya Bu Talita ini tidak gegabah melakukan hal semacam itu. Karena saya yakin kalau masalah itu masih bisa dibicarakan secara baik-baik, saya yakin saya akan membayar utang saya. Dan saya berjanji, saya tidak akan menjaga-jaga Bu Talita di depan. Baiklah, saya melihat Ibu Iva cukup beritikat baik untuk menjaga nama baik dan reputasi masing-masing pihak. Selanjutnya bagaimana tanggapan Ibu Talita? Silakan. Iya Pak, pada dasarnya saya juga tidak menginginkan hal ini sampai terjadi. Tapi saya sangat emosi karena tadi saya
saat ini tidak akan bisa berpikir, Pak. Baik, dari penjelasan itu, saya melihat bahwa baik pihak Ibu Iva maupun Ibu Talita sama-sama sepakat untuk tetap menjaga nama baik dan reputasi masing-masing. Baiklah, Ibu Talita dan Ibu Iva, selanjutnya bagaimana dalam kita belajar masalah yang ketiga, yaitu mengenai bagaimana cara menunaikan kewajiban pembayaran hutang. Apakah Ibu Talita dan Ibu Iva ada usulan mengenai hal ini? Iya begini Pak, mengenai pembayaran saya pasti akan membayarnya. Tetapi untuk saat ini saya belum bisa membayarnya dikarenakan perusahaan saya sedang mengalami permasalahan. Jadi saya mohon waktu kepada kita harus bersabar sedikit. Karena saya meminta waktu sekitar 6 bulan, bisa kamu? 6 bulan, Bu. Pokoknya saya mau hutangnya dibayar mulai dari sekarang. Masa ibu tidak percaya sama saya sih? Ibu tidak mau mengerti. Ibu ini aneh ya. Ibu mampu membayar iklan dengan mahal, tapi anehnya ibu tidak mampu membayar utang kepada saya. Ya udah kalau begitu, mari kita bawa kasus ini ke pengadilan, Bu. Sebenarnya ibu harus berterima kasih kepada saya. Saya telah berhasil memasarkan sepatu itu. Dan saya mengikhlaskan sepatu itu hingga terkenal saat ini. Kalau ibu mau menggugat saya, ibu tidak tahu diri sih. Sabar, sabar, tenang. Silakan duduk. Silakan. Saya menyadari bahwa pasti ada kekecewaan dari kedua belah pihak masing-masing. Namun, pembicaraan kita selama ini sudah sangat positif dan sangat konstruktif. Untuk itu saya rasa ini adalah saat yang paling tepat untuk pertemuan terpisah. Mungkin saya dapat memulai pertemuan terpisah terlebih dahulu dengan terduga. Loh, apalagi yang mau Bapak bicarakan berdua yang saya tidak boleh tahu, Pak? Maksud pertemuan terpisah adalah agar mediator dapat memahami harapan dan usulan dari masing-masing pihak secara lebih mendalam. Setelah saya mengadakan pertemuan terpisah dengan pihak terduga, saya akan mengadakan pertemuan serupa dengan pihak terduga. Wah, bisa-bisa apa yang dibicarakan bisa bocor nih. Jangan khawatir, Bu. Apa-apa yang sudah dibicarakan dalam pertemuan terpisah tidak akan sampai kepada pihak lain. Kalaupun ada hal-hal yang perlu disampaikan kepada pihak yang sakitnya, maka saya akan meminta Ibu Talita atau Ibu Iva yang menyampaikan sakitnya sendiri nanti. Jadi, apakah para pihak setuju kalau kita mengadakan pertemuan terpisah atau tidak? Saya tidak keberatan, Pak. Ibu Talita, Saya juga tidak keberatan, Pak. baiklah. Jika demikian, saya ingin bertemu dengan Ibu Iva terlebih dahulu untuk mendengarkan lebih mendalam apa yang menjadi alasan dan penyebab terjadinya pembayaran. Apakah Ibu Talita
Baiklah, setelah pertemuan sebelumnya di mana kita dan Ibu Talita telah mencapai beberapa kesepakatan seperti misalnya mengenai adanya untuk melakukan hubungan bisnis yang lalu, dan adanya kesepakatan untuk saling menjaga nama baik dan reputasi masing-masing pihak. Selanjutnya, kalau boleh saya bertanya nih, menurut Ibu, apakah wajar dalam hubungan kita Ibu Talita menunggu 6 bulan untuk masalah pembayaran utang ini? Dan menurut Ibu, apa alasan Talita tidak dapat menunggu lebih lama lagi? Ya, saya tidak tahu, Pak. Menurut Bapak mediator bagaimana? Kalau menurut saya, apakah hal itu mungkin? Karena pihak Ibu belum bisa memberikan kepastian pembayaran kepada Ibu Talita, dan hal tersebut menimbulkan persepsi bahwa Ibu belum bisa menunaikan pembayaran tersebut. Kalau menurut Ibu sendiri gimana? Sebenarnya tidak perlu berpikir seperti itu, Pak. Saya pasti akan membayarnya. Jika Ibu berada dalam posisi pihak Ibu Talita, apa yang akan Ibu rasakan? Apakah Ibu akan meningkatkan volume bisnis sementara masih ada rasa tidak percaya? Jadi menurut Ibu Iva, apa yang bisa Ibu lakukan agar Ibu Talita yakin bahwa Ibu akan membayar? Apakah Ibu punya usulan atau ide alternatif agar hubungan baik antara Ibu Iva dan Ibu Talita dapat tetap berjalan? Ini, Pak, sebelumnya saya akan buka kartu apakah saya bisa yakin kalau apa yang telah kita bicarakan tidak akan keluar dari ruangan ini. Tentu saja, Bu. Saya sebagai mediator memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan pada pertemuan volume ini. Oke, kalau begitu, Pak. Walaupun saya adalah pengusaha sepatu yang terbilang kecil, tapi usaha sepatunya sudah sangat terkenal karena sudah dimasukkan di berbagai iklan di media televisi. Makanya beliau harus jaga image dan jangan sampai merusak gara-gara perkara ini. Saya mohon kepada Bapak jangan sampai membicarakan masalah ini pada siapa. Baik, Bu, saya yakin informasi ini tidak akan keluar dari akal. Kendala yang saya hadapi saat ini adalah cash flow di perusahaan saya. Jadi biaya untuk TV komersial itu membutuhkan biaya-biaya yang cukup besar, sehingga menyebabkan kondisi keuangan perusahaan saya sedikit kekurangan. Namun sebenarnya pada saat saya menerima suplai dari pihak Talita, saya pun telah menerima pesanan dari berbagai pihak sampai 3 bulan ke depan. Oleh karena itu, saya yakin, Pak, jika dari pihak Talita bersedia meningkatkan skala bisnisnya menjadi 2 kali lipat dari sebelumnya, maka saya dapat meningkatkan skala penjualan dari 1 hasil, sehingga dapat memenuhi pembayaran tagihan kepada Talita. Oh, begitu ya. Sebelumnya kalau boleh saya memberikan saran, menurut saya sebaiknya Iva bisa lebih terbuka kepada Ibu Talita. Karena mungkin saja setelah mendengarkan penjelasan, pihak Ibu Talita akan mengerti mengenai kesulitan perusahaan Ibu dan memberikan keringanan. Selanjutnya mengenai masalah kesel, apakah ini masalah yang akan berlanjut? Dan apakah Iva yakin dapat mengatasi masalah ini bila mendapatkan dukungan dari Ibu Talita? Iya, tentu, Pak. Tapi tentunya pihak Ibu Talita tidak mengharapkan suatu penyelesaian yang komplit. Apakah itu sudah memungkinkan penyelesaian mengenai permasalahan itu? Ya, meskipun saya sedang mengalami kesulitan cash flow, namun kondisi toko saya itu masih cukup baik, Pak. Dan saya yakin saya pasti bisa melunasi hutang saya pada Talita. Namun saya meminta jangka waktu beberapa bulan, Pak, sehingga saya bisa melunasi hutang tersebut. Pasti Ibu Talita akan bertanya, mengapa beliau harus menunggu beberapa bulan? Jadi, kalau boleh saya bertanya, apa yang akan Ibu lakukan selama Ibu Talita menunggu? Coba Ibu bayangkan, bagaimana jika Ibu Talita tidak mau melanjutkan hubungan bisnis dengan Ibu? Wah, itu parah sekali sih, Pak. Toko saya bisa tutup
utang saya 3 bulan dari bulan sekarang. Ya kalau begitu Ibu Iva sanggup untuk membayar utang kepada Ibu Talita. Tapi secara izin mulai dari bulan ketiga setelah bulan ini. Begitu. Iya Pak. Kira-kira untuk mengisi target tersebut Ibu membutuhkan waktu berapa lama? Saya akan mencicil mulai dari bulan ketiga dan bulan keempat masing-masing sebesar 60 juta, dan kemudian bulan kelima dan bulan keenam masing-masing 40 juta rupiah. Jadi pada bulan ke-7 hutang saya kepada Bu Talita sudah lunas Pak. Baiklah, setelah saya mendengar penjelasan Ibu, saya mengambil kesimpulan bahwa Ibu sanggup membayar utang kepada Ibu Talita secara rinci dimulai dari bulan ketiga setelah bulan ini. Iya benar Pak. Mungkin apakah Bapak bisa menyampaikan kepada Bu Talita? Seperti yang saya jelaskan tadi di awal, bahwa saya tidak dapat memberitahukan kepada pihak Ibu Talita mengenai apa yang kita bicarakan pada pertemuan ini. Jadi sebaiknya Ibu dapat menyampaikannya langsung nanti ketika pertemuan bersama lagi. Baik, kalau begitu nanti saya akan sampaikan kepada Bapak. Kalau begitu saya selanjutnya akan mendengarkan keterangan dan penjelasan dari pihak Ibu Talita ya. Silakan Ibu, silakan duduk. Maaf sudah menunggu ya. Iya Pak, ini sudah. Baik, setelah pertemuan sebelumnya mencapai beberapa kesepakatan seperti adanya keinginan untuk melanjutkan hubungan bisnis di kemudian hari, dan yang selanjutnya ada kesempatan atau kesepakatan untuk menjaga nama baik dan reputasi masing-masing pihak. Selanjutnya kalau boleh saya bertanya, apa yang Ibu rasakan ketika berada pada posisi Ibu Iva? Bagaimana? Wah, yang pasti saya akan senang sekali Pak. Apalagi kalau sampai masalah hutang ini diketahui oleh banyak orang Pak. Baiklah, untuk itu apakah Ibu memiliki usulan sebagai penyelesaian masalah ini? Sebenarnya keinginan saya sudah jelas Pak, bahwa saya menginginkan utang Ibu Iva itu untuk segera dilunasi. Tapi karena ada beberapa hal yang tidak bisa saya ungkapkan di sini, apakah Bapak tidak akan membocorkannya? Saya berjanji Ibu, karena sebagai mediator saya memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan apa yang kita bicarakan dalam forum ini. Silakan jika ada yang ingin disampaikan. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, saya mengambil sepatu Azad ini dari Ibu Yuli dan saya salah satunya sebagai investor dari Ibu Yuli. Kemudian saya menyalurkan kepada Ibu Iva sepatu Azad tersebut. Dengan adanya keterlambatan dari pembayaran Ibu Iva, otomatis saya tidak bisa mengambil sepatu dari Ibu Yuli Pak. Dan saya juga dikirimkan debt collector oleh Ibu Yuli. Makanya dari kasus tersebut saya menggugat Ibu Iva dalam kasus ini Pak. Baiklah, sebelumnya kalau boleh diberikan saran, menurut saya sebaiknya Ibu bisa lebih terbuka dengan yang Ibu Iva, karena mungkin saja setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu ini, pihak Ibu Iva akan mengerti mengenai kesulitan Ibu dan dapat segera menunaikan pembayaran utangnya. Selanjutnya, bagaimana jika Ibu Iva mau membayar kepada Ibu tapi tidak sekaligus? Mungkin dengan mencicil, apakah Ibu dapat menerima? Mungkin saya butuh waktu untuk berbicara terlebih dahulu dengan Ibu Yuli, tapi mungkin saya juga bisa nego dengan Ibu Yuli untuk membayar setengahnya terlebih dahulu atau dicicil selama 2 bulan Pak. Baiklah, jadi Ibu bisa menerima pembayaran secara cicil ya? Iya benar Pak. Apakah Ibu telah memiliki usulan mengenai jangka waktu cicilan yang bisa diterima? Mungkin mekanisme pembayarannya seperti
seperti ini Pak. Pembayaran pertama dimulai pada bulan depan dengan jumlah 100 juta. Sisanya mencicil dengan jangka waktu 2 bulan masing-masing 50 juta Pak. Bagaimana kalau dalam pertemuan bersama nanti Ibu menyampaikan sendiri kepada pihak FIFA mengenai mekanisme pembayaran kita? Bagaimana? Baik Pak. Baiklah, setelah saya melakukan pertemuan terpisah dengan ibu dari kita maupun di FIFA, selanjutnya saya berikan kesempatan untuk masing-masing pihak mengungkapkan usulannya. Bagaimana kalau kita mulai dari ibu Talita? Apakah ibu FIFA setuju? Baik, setuju Pak. Seperti yang saya utarakan sebelumnya Pak, bahwa saya menginginkan kepastian dari Ibu Iva sebesar 200 juta rupiah. Jika Ibu Iva berkeinginan untuk meningkatkan skala bisnis, maka otomatis jumlah yang dibayarkan akan semakin besar. Dan saya ingin kejadian seperti ini tidak terulang lagi Pak. Ya, apakah ada penjelasan lain? Cukup itu Pak. Kalau begitu selanjutnya saya beri kesempatan kepada ibu FIFA mengungkapkan usulan penyesuaian saya. Baiklah Pak, seperti yang sudah saya ungkapkan tadi bahwa toko sepatu Java milik saya itu memasang iklan besar-besaran di berbagai stasiun TV. Namun biaya marketing untuk iklan itu sangat besar sehingga ini menyebabkan saya tidak bisa membayar utang saya kepada petani. Namun berkat iklan TV tersebut, toko sepatu saya terkenal dan sepatu AZ pun ikut terkenal bahkan sampai sekarang dan banyak digemari di berbagai kalangan. Dan saya yakin kalau bisnis saya tetap dilanjutkan, maka kondisi keuangan saya akan membaik dan dipastikan saya bisa membayar utang tersebut. Jadi ibu FIFA merasa yakin bahwa keuangan perusahaan itu akan segera baik. Iya benar Pak. Yang perlu saya tanyakan di sini, bagaimana cara Ibu Iva melunasi utang kepada saya sebesar 200 juta rupiah? Karena yang saya butuhkan untuk saat ini adalah uang sebesar 100 juta Bu. Bagaimana ibu FIFA? Apakah ibu ada usulan untuk menanggapi pernyataan ibu Talita? Tidak usah. Seperti yang saya utarakan dalam pertemuan terpisah Pak, dalam kondisi saat ini perusahaan saya mengalami kesulitan atau cash flow sehingga saya tidak bisa membayarkan kewajiban saya kepada Bu Talita. Namun jika Bu Talita menyetujui kalau saya membayar dengan cara cicil, mungkin cicilan pertama bisa dimulai dari bulan ketiga dan keempat masing-masing sebesar 60 juta, kemudian di bulan kelima dan bulan keenam yang dimana masing-masing 40 juta rupiah. Jadi bulan keenam itu utang saya sudah lunas. Tampaknya pihak ibu FIFA telah memiliki usulan yang cukup konkret. Bagaimana ibu Talita? Apakah ibu memiliki tanggapan atas usulan ibu FIFA tersebut? Wah, sebenarnya masih tergolong pengusaha kecil Pak. Bagi beliau, uang sejumlah 200 juta itu merupakan jumlah cukup besar Pak. Sebenarnya saya tidak keberatan dengan mekanisme pencicilan dari Ibu Iva sendiri. Jadi bagaimana kalau cicilan dibayarkan pada bulan pertama sebesar 100 juta rupiah dan pada bulan berikutnya sebesar 50 juta rupiah Pak? Saya pun juga menginginkan adanya jaminan dari Ibu Iva Pak. Baiklah, masing-masing pihak telah mengutarakan usulannya dan ini sudah semakin dekat mencapai titik temu. Pertama, adanya keinginan untuk melanjutkan hubungan bisnis di kemudian hari. Kemudian yang kedua, adanya saling menjaga nama baik dan reputasi masing-masing pihak. Ketiga, adanya kesepakatan untuk pelunasan kewajiban pembayaran melalui cicilan. Namun masih ada masalah yang perlu dibahas lebih
lanjut, yaitu mengenai harga waktu cicilan dan bentuk jaminan. Bagaimana Ibu? Apakah negosiasi ini bisa kita lanjutkan? Wah, untuk mengenai pembayaran 200 juta itu Pak, saya harus berdiskusi dengan suami saya terlebih dahulu, karena saya belum bisa membayarnya. Bagaimana Ibu Talita? Apakah Ibu dapat menerima usulan dari IFA ini? Baik Pak, saya setuju dan saya akan menunggu waktu. Baiklah, kalau begitu, bagaimana jika pertemuan ini kita lanjutkan 2 hari lagi? Baik Pak, kalau begitu saya setuju. Baik, kalau begitu sebelum saya tutup pertemuan pada siang hari ini, saya perlu mengingatkan kembali apa saja yang akan disepakati oleh Ibu sekalian. Yang pertama, mengenai keinginan untuk menjaga hubungan baik dan meningkatkan skala bisnis di kemudian hari, baik dari pihak Ibu Talita maupun pihak Ibu Iva. Kedua, Ibu Ivi setuju untuk saling menjaga nama baik dan reputasi kedua belah pihak. Ketiga, Ibu sama-sama setuju bahwa tagihan yang tertunda ini dapat dibayarkan secara cicilan. Selanjutnya pada pertemuan 2 hari lagi ini kita akan melakukan pembahasan mengenai besaran cicilan dan jangka waktu pembayaran atas tagihan sejumlah 200 juta rupiah serta bentuk jaminannya. Setuju? Setuju Pak. Baiklah, kalau begitu terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa di pertemuan mediasi selanjutnya. Terima kasih. Selamat pagi Ibu sekalian. Sebelum kita mulai sesi pertemuan mediasi pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan bahwa walaupun pertemuan mediasi 2 hari yang lalu belum tercapai sebuah kesepakatan, namun ini adalah hal yang biasa dalam proses mediasi. Pembicaraan kita pada saat itu adalah pembicaraan yang sangat positif dan konstruktif. Jadi perkenankanlah saya mengonfirmasikan kembali beberapa hal yang telah kita sepakati sebelumnya. Pertama, mengenai keinginan untuk menjaga hubungan baik dan juga meningkatkan skala bisnis di kemudian hari, baik dari pihak Ibu Talita maupun pihak Ibu Iva dalam dunia. Kedua, Ibu setuju untuk saling menjaga nama baik dan reputasi kedua belah pihak. Yang ketiga, Ibu sama-sama setuju bahwa tagihan yang tertunda akan dibayarkan secara cicil. Selanjutnya pada pertemuan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai besaran cicilannya dan juga jangka waktu pembayaran atas tagihan sejumlah 200 juta rupiah serta untuk jaminan yang akan dijamin Ibu Iva pada Ibu Talita. Benar begitu Bu? Benar Pak. Baiklah, kalau begitu pada pertemuan sebelumnya kita telah memiliki 2 usulan. Yang pertama adalah usulan dari Ibu Iva, yaitu pertama cicilan dimulai pada bulan ketiga dan jumlah pembayaran untuk bulan ketiga dan keempat adalah sejumlah 60 juta rupiah. Dan kemudian di bulan kelima dan keenam pembayaran masing-masing sejumlah 40 juta rupiah. Sehingga pada bulan keenam setelah bulan ini utang Ibu lunas. Kemudian usulan kedua dari Ibu Talita, yaitu cicilan dimulai dari bulan depan dengan jumlah pembayaran 100 juta rupiah dan besaran cicilan yang kedua dan ketiga masing-masing 20 juta rupiah dan ditambah dengan jaminan kewajiban pribadi. Bagaimana Ibu Iva dan Ibu Talita? Apakah dari 2 usulan ini baik Ibu ada tawaran atau usulan lain? Atau mungkin ada satu usulan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak? Bagaimana Ibu Iva? Baiklah, setelah saya pertimbangkan, bagaimana kalau cicilan dimulai dari bulan depan dengan jumlah bayaran 50 juta rupiah masing-masing setiap bulannya, dan saya jaminkan BPKB Mercedes-Benz milik saya kepada Ibu
sampai utang saya lunas. Baik Pak, saya izin mendengar dulu. Silakan. Halo Ibu Yuli, saya ini masih ngobrol dengan Ibu Iva mengenai kesepakatan pembayaran. Dan dari pihak Ibu Iva, dia meminta bayaran dicicil mulai bulan depan sebesar 50 juta. Gimana Ibu? Oh iya Ibu, terima kasih. Menurut saya, walaupun kesepakatan ini tidak sesuai dengan apa yang ingin Ibu harapkan semuanya, akan tetapi masing-masing pihak telah berkompromi untuk itu. Mungkin Ibu dapat mempertimbangkan adanya masa depan yang lebih baik jika hubungan bisnis dilanjutkan. Bagaimana kita tetap? Apakah penawaran Ibu Iva dapat diterima? Baik Pak, saya setuju. Oke, jadi dari Ibu Iva dan Ibu Talita telah sepakat mengenai pembayaran cicilan Ibu Iva, yaitu dimulai bulan depan dengan jumlah per bulan 50 juta rupiah, sehingga pada bulan keempat cicilan tersebut akan lunas dan Ibu Iva akan memberikan jaminan berupa BPKB mobil Mercedes-Benz milik Ibu Iva. Benar begitu Ibu? Iya, benar Pak. Baiklah, pada pertemuan mediasi hari ini kita telah mencapai kata sepakat. Yaitu pertama, mengenai kelanjutan hubungan bisnis antara Ibu Talita dan Ibu Iva. Kedua belah pihak sepakat untuk tetap melanjutkan hubungan bisnis tersebut. Yang kedua, mengenai nama baik dan reputasi kedua belah pihak sepakat untuk saling menjaga nama baik dan reputasi masing-masing. Ketiga, mengenai pembayaran tagihan disepakati untuk dibayarkan secara mencicil dengan mekanisme pembayaran cicilan dimulai bulan depan, yaitu bulan Januari 2024, dan besarnya cicilan adalah 50 juta rupiah setiap bulannya, sehingga pada bulan keempat, bulan April 2024, pembayaran akan lunas dan ditambah dengan jaminan berupa BPKB mobil Mercedes-Benz Ibu Iva. Benar begitu? Benar Pak. Baik, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian yang mana nantinya di dalam kesepakatan perdamaian tersebut Ibu harus menambahkan klausul. Apakah gugatan ini dicabut atau kesepakatan perdamaian ini dikukuhkan dalam putusan majelis hakim yang melahirkan akta perdamaian? Kalau boleh tahu Pak, apa perbedaan dari klausul tersebut? Baik, saya jelaskan sedikit. Apabila gugatan dicabut, maka kesepakatan perdamaian akan mengikat kedua belah pihak, di mana apabila salah satu pihak tidak janji, maka harus mengajukan gugatan kembali karena tidak dapat eksekusi langsung. Sedangkan itu klausul yang menyebutkan bahwa kesepakatan perdamaian dibutuhkan dalam putusan majelis hakim menjadi akta perdamaian yang mempunyai kekuatan eksekutorial, sehingga apabila salah satu pihak berprestasi atau tidak janji, maka dapat eksekusi langsung melalui ketua pengadilan negeri tanpa mengajukan gugatan. Bahwa kalau begitu dikarenakan kesepakatan ini masih ada banyak yang dipenuhi oleh Ibu Iva, maka dari itu kesepakatan ini harus dikukuhkan dalam pengadilan. Bagaimana Ibu Iva? Apa Ibu setuju? Iya Pak, saya setuju. Bagaimana Ibu Talita? Baik Pak, saya tidak setuju. Ibu sekalian, selanjutnya saya akan menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani kepada ketua majelis hakim dan untuk menghariskan banyak putusan berhubungan dengan para peradilan. Baiklah, dengan demikian berakhir acara proses mediasi kita. Selanjutnya, mari kita saling berjabat tangan, terutama Ibu Talita dan Ibu Iva. Disambungkan tali silaturahminya. Ayo silakan.
Sekian praktek mediasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.